dicintai tanpa syarat, dikasihi tanpa batas, dan diberkati tanpa sebab. Hai, saudara, pasti kita semuanya baru saja tahu, atau mungkin belum tahu, orang-orang yang baru saja dilepaskan dari penjara, tidak lama kemudian ditangkap lagi karena melakukan pelanggaran. Sebagaimana disalib, Yesus Kristus mengalahkan dosa yang membelenggu kita. Tembok penjara dosa sudah diruntuhkan, dan dalam Kristus kita merdeka. Tapi tidak setiap orang mau meninggalkan penjara. Sebagian tinggal karena kebohongan agamawi dengan kepercayaan yang salah dan kebiasaan yang mati. Di salib, Allah mencurahkan murkanya terhadap dosa. Dalam Roma 8 ayat 3, Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Nah, saat Dia kembali, Dia akan mencurahkan murkanya atas segala kefasikan dan kelaliman yang telah menekan kebenaran dan membuatnya tidak beroperasi. Roma 1:18 katakan, sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Nah, ingat saudara, bahasa Yunani untuk kefasikan itu adalah asebeia, yang sama dengan tidak menghormati atau tidak memuja. Yang berarti kefasikan adalah pengabaian akan pribadi Allah. Kefasikan bukan soal perilaku buruk. Kefasikan adalah ketidakpercayaan pada kasih karunia Allah. Pastinya Tuhan Yesus tidak kembali untuk menghukum pendosa. Dosa sudah bukan jadi masalah sejak salib. Saat Dia kembali, Dia akan berurusan dengan ketidakpercayaan. Siapa yang menolak hidup akan menerima yang mereka inginkan. Murka bukanlah kehendak Allah, tetapi kehendak mereka sendiri. Sebaliknya sekarang yang kita dengar dari pengkhotbah kematian, hati-hati nanti murka Allah akan menimpamu, murka Allah akan menghampirimu. Dengar, murkanya bukanlah tentang Allah yang bertindak seperti di film Rambo itu, menembaki orang jahat. Kenapa? Karena Yesus mati bagi orang jahat. Murka adalah bagi orang yang melawan karakter Allah. Murka adalah bagi jerami doktrin jahat yang menolak kasih karunia Yesus. Kalaupun dia ngomong tentang kasih karunia, tapi sebenarnya dia menolak. Murka itu adalah kebiasaan agamawi yang mati, buatan pengkhotbah kematian itu, yang meremehkan kasih karunia Allah. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya. Kita, saya dan saudara, akan diselamatkan dari murka Allah, kata Roma 5 ayat 9. Hatiku hanya
selamatkan hanya oleh cintanya. Hidupku dijadikan bahan saat ku terima dia. Tak patah jiwaku yang salah telah dilupakan. Dimaafkan, disucikan, dibenarkan selamanya. Karenanya ku dapat mengagumkan Dia yang merengkuh jiwa. Pujian sembah sujudku bagimu, semua karena kasih-Mu yang tak akan beranjak hariku. Setiamu menopangku. Kita tidak sekedar diselamatkan dari dosa, tapi juga dari murka Allah. Ingat, ini bukan murka Allah kepada para pendosa, tapi murkanya terhadap kefasikan atau ketidakpercayaan dan kelaliman, dan semua hal yang menjauhkan kita dari Dia. Kita tidak sekedar dibebaskan dari kanker dosa, tapi kita juga telah dilepaskan dari kemoterapi murka. Nah, Taurat yang di backup atau didukung oleh murka Allah itu akan menakutkan dan menghukum orang, menyebabkan orang gemetar dalam keputusasaan akan situasi mereka. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi di cahaya wajah-Mu, dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh, kata Mazmur 90 ayat 7-9. Nah, murka yang akan datang itu adalah kabar buruk bagi semua hal yang menghalangi rencana indah Allah buat kita. Murka yang akan datang itu adalah akhir dari segala hal yang menyakiti kita. Akhir dari segala air mata, akhir dari segala perbudakan dan kekerasan, bahkan akhir dari segala depresi, kepedihan, dan tekanan batin, dari agamawi yang mati, dan pembunuhan, juga ketidakadilan dalam segala bentuknya. Benar, murka Allah adalah tindakan pembersihan semesta dan pemusnahan semua hal yang berlawanan dengan sifatnya. Murka Allah itu adalah reaksinya terhadap apapun yang menentang sifatnya. Murka Allah adalah tindakan
menempatkan segala sesuatu pada tempat yang tepat. Murka Allah adalah berkata ya kepada anaknya dan tidak kepada semua hal yang membuat kita tersandung. Jadi bisa dikatakan setiap orang itu sama dengan punya janji temu dengan murka Allah. Bagi Saulus, sang Farisi, tanggal janji temu itu adalah sesuatu yang ada di masa depan. Dengan berpegangan pada jangkar agamawi yang dipenuhi kebencian, Saulus menuju kepada kebinasaan. Tapi bagi Paulus, sang Farisi, orang yang percaya, yang telah lahir baru, juga bagi semua orang yang percaya pada Kristus, percaya dengan pengakuan aku suci, aku kudus, aku layak, aku berkenan selamanya. Janji temu itu ada di masa lalu. Itu sebabnya saudara tidak perlu takut mengenai atau tentang murka yang akan datang. Kenapa? Karena ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Kata Yesaya 53 ayat 5. Disalib semua murka Allah terhadap dosa sudah ditumpahkan, sudah diselesaikan, sudah habis. Dalam Kristus kita yang percaya dengan menerima sebagai orang yang suci, kudus, layak, dan berkenan selamanya itu tidak lagi bisa dihukum untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin.